Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'du. Di pagi hari di bulan Ramadan ini, mari kita senantiasa banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita nikmat sehat, nikmat panjang umur, sehingga kita bisa bertemu kembali di bulan Ramadan di tahun 2023 ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada kita semua rezeki umur yang panjang, yang berkah, serta rezeki yang banyak dan halalan thayyibah. Amin ya rabbal alamin. Kali ini kita ingin belajar ataupun mengkaji kembali pemahaman kita tentang hadis Arba'in An-Nawawi dalam salah satu kitab Al-Wafi fi Syarih Arba'in An-Nawawi yang dikarang Dr. Mustafa Al-Bugha dan Mahyuddin Mistu. Sebelum kita membahas hadis yang pertama, saya akan membacakan beberapa fadilah keutamaan menghafal hadis Arba'in An-Nawawi. Dalam satu riwayatnya, amma ba'du faqad rawaina an Ali bin Abi Thalib wa Abdullah bin Mas'ud wa Mu'adz bin Jabalin wa Abi Ad-Darda wa Ibnu Umar bin Al-Abbas wa Anas bin Malik wa Abi Hurairah wa Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhum min turkin katsiratin bi riwayatin mutanawiyah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man hafizah min ummati arba'ina hadisan min amri diniha ba'asahullahu yaumal qiyamati fi zumratil fuqaha wal ulama. Siapa yang hafal di antara umatku arba'ina hadisan, 40 hadis min amri diniha, dalam urusan agamanya, ba'asahullahu yaumal qiyamah fi zumratil ulama fi zumratil fuqaha wal ulama. Allah akan bangkitkan di hari kiamat, masuk dalam golongan zumratul fuqaha wal ulama. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain atau dalam satu riwayat, ba'asallahu faqihan aliman, Allah akan bangkitkan, angkat sebagai seorang fuqaha yang alim, fuqaha faqihan aliman. Wa fi riwayat Abi Darda, dan dalam satu riwayat Abu Darda, wa kuntu lahu yaumul qiyamah syafian wa syahidan. Wa kuntu lahu yaumul qiyamah, dalam satu riwayat wa kuntu lahu yaumul qiyamah syafian wa syahidan, aku akan menjadi syafi'an sebagai pemberi syafaat dan wasyahidan sebagai saksi di hari kiamat. Itu fadilah di antara orang-orang yang menghafal 40 hadis Nabi, hadis Arba'in terutama. Wa fi riwayat Ibnu Mas'ud qila lahu udkhulu min ay abwabil jannah syi'ta, maka diberikan kesempatan oleh Allah untuk masuk surga, min ay abwabin, dari pintu mana saja pintu surga. Wa fi riwayat Ibnu Umar kutiba fi zumratil ulama wa khusyira fi syuhada,
dicatat sebagai zumratul ulama, di antara kelompok para ulama, zumratul ulama, wa husira fis syuhada, dan dikumpulkan di antara golongan orang-orang yang syahid, yang mati syahid. Wattafaqa al-khufat ala anna hadisun dhaif wa in kasrat turku. Faqad sannafal ulama radhiyallahu anhum fi hadzal bab ma la yukhsa minal musannafat. Fa awala man alimtu sannafa fi Abdullah bin al-Mubarak. Demikian di antara fadilah menghafal hadis Arba'in An-Nawawi. Walaupun demikian, pasti yang namanya fadilah, fadail amal, tentu kita mempelajari dari beberapa ilmu hadis atau ketika hadis, bahwa hadis dhaif pada dasarnya dipakai atau dibenarkan untuk sebagai fadilatul amal, sebagai sugesti dalam keutamaan beramal. Yang jelas kita memiliki pedoman, memiliki dasar untuk memahami, menghafal, dan mengamalkannya. Yang mungkin dalam pandangan ulama terbatas dalam masalah fadilatul amal. Demikian. Kita lanjut kepada pembahasan hadis pertama, al-hadisul awal. Innamal a'malu binniyat, yaitu hadisnya hadis tentang niat dalam beramal. Teks hadisnya atau matan hadis, an Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawah. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Rawahu Imam al-Muhaddisin Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibnu Ibrahim ibnu al-Mughirah ibnu Bardazbah al-Bukhari wa Abu Hasan Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Qusairi an-Naisaburi bi sahihaihima alladaini huma asahul kutub al-musannafah. Hadis ini diriwayatkan oleh dua imam al-muhaddisin, dua imam besar, Abu Abdullah Muhammad Ismail bin Ibrahim al-Mughirah al-Bardizbah al-Bukhari. Jelas intinya dua imam besar dalam ilmu hadis, yaitu al-Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan innamal a'malu binniyat. Dalam hadis ini kita diberikan untuk memahami apa keutamaan ahamiyatul hadis. Inna hadal hadis min ahadisil hamma allati alaiha madaril Islam bahwa aslun fiddin wa alai taduru ghalibu ahkami. Bahwa aslun fiddin, dasar-dasar dalam agama. Tadi la hada min kalamil ulama, dan dijelaskan hadis ini dalam pendapat ulama. Qala Abu Darda inna hadal hadis innamal a'malu binniyat nisful Islam.
fadilahnya adalah separuh dari agama Islam. Li'anna din imma zahirun wa huwal amal au batin wa huwa an-niyah. Demikian mungkin keutamaan hadis niat. Lughatul hadis. Ada bahasa hadis, lughatul hadis. Dalam hadis sami'tu an Amirul Mu'minin Abi Hafsin dikatakan al-habs. Lughatul hadis al-habs artinya al-asad. Wa Abu Hafs kunyah ataupun laqab li Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Abu Hafs ada kunyah untuk Khalifah Umar bin Khattab. Kemudian lughatul hadis yang kedua innama adatul hasr. Tasbutul mazkur ba'da wa tamma ada. Nama artinya adatul hasr, artinya pengecualian. Adatul hasr. Biniat jam'un daripada niat. Niat dengan tak tanis adalah jama' mufrad niatun. Mufradnya niat. Wahia fil lughah mana niat? Niat al-lughah al-qasdu. Al-qasdu artinya berencana, berkeinginan, bertujuan. Niat itu punya tujuan, punya rencana, punya keinginan, itu al-qasdu. Tapi istilah, dalam istilah ulama, al-qasdu al-muqtarinu bil fi'li. Al-qasdu rencana, niat, keinginan yang disertai dengan perbuatan. Itu namanya niat. Imri'in dalam kalimat wa innama likulli imri'in. Imri'in artinya insanun. Rajulan kana au imra'atan. Rajulan kana au nisaan. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya likulli imri'in, setiap orang, setiap individu, setiap manusia, insan dan sebagainya akan mendapatkan balasan perbuatan tergantung dari apa yang diniatkannya, apa niatnya. Paman kanat hijratuhu, kata-kata hijratuhu al-hijrah lugatan. Al-hijrah lugatan artinya hijrah itu secara bahasa at-tarku. At-tarku artinya meninggalkan. At-tarku. Wasyar'an secara syariat mufaraqatu daril kufri ila daril Islam. Mufaraqatu daril kufri ila daril Islam. Meninggalkan tempat darul kufur, bisa diartikan negara, suatu tempat, desa dan sebagainya yang terdapat di situ banyak kekufuran, kekafiran yang tidak bisa diselesaikan ataupun hal yang lebih banyak membahayakan, kepada tempat darul Islam, tempat yang lebih selamat, yaitu daerah-daerah yang menuju tempat yang lebih banyak mayoritas muslim dan sebagainya. Hafal fitnah dengan alasan apa? Takut terjadinya fitnah, takut terjadinya ada pembunuhan dan sebagainya. Barangkali di suatu tempat yang terjadi banyak pemurtadan dan sebagainya, sementara kita ataupun umat Islam tidak mampu menanggulanginya, tidak mampu melawan beban yang berat, dan terjadinya
khawatir terjadinya fitnah. Fitnah bisa jadi terpengaruh, bisa jadi terbunuh, bisa jadi harus mengikuti keinginan orang-orang di sekitarnya, di dalamnya, pemimpin yang melakukan kezaliman dan sebagainya, maka boleh secara hijrah, dengan niat hijrah boleh pindah tempat. Paman kanat hijratu ilallah wa rasulih. Wal murad biha fil hadis intiqal min Makkah wa ghairaha ilal Madinah qabla fathil Makkah. Pada dasarnya hadis ini adalah secara riwayat asbabun nuzulnya, asbabul wurudnya. Mungkin ketika Islam di masa dahulu zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, umat Islam sangat sedikit, sementara kaum kafir Quraisy dan di sekitar kota Makkah banyak orang-orang musyrik yang tidak beriman kepada Allah, yang keras, dan mereka membenci orang-orang yang berakidah dengan ajaran Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, akidah Islam. Maka mereka ketika terjadi banyak musibah, banyak fitnah, pemurtadan, bahkan pembunuhan dan lain sebagainya, maka diperintahkan dalam Islam untuk berhijrah. Hijrah min Makkah ilal Madinah, sebelum terjadinya Fathu Makkah. Baik, kita lanjutkan sebagaimana fikih lughahnya yang lain. Ilallah. Faman kanat hijratu ilallah wa rasuli, ilallah. Ila mahalli atau ila ridha mahalli wa ridau niatun qasdan. Dengan tujuan karena Allah, dengan ridhonya niat dan qasdan. Niat secara sengaja, bertujuan berniat karena Allah dan Rasulnya. Fahijrat ilallah wa rasul, maka yang demikian adalah hijrahnya karena niat karena Allah Subhanahu wa taala. Kabulan maka pasti akan diterima dan dibalas dengan balasan pahala sebagaimana yang diniatkan karena Allah dan Rasulnya. Itulah namanya hijrah. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Berlandaskan dengan hadis niat ini, tentu kita belajar dengan asbabul wurudnya, melatar belakangi dari asbabul wurud, yaitu ruya at-Tabrani fi mu'jamihi al-kabir bisnadi rijali as-siqat. Dalam riwayat al-Imam at-Tabrani fi mu'jamihi al-kabir dengan sanad birijali as-siqat, dengan sanad dan rijalul hadisnya yang siqat, yang kuat, yang kuat, yang mantap. An Ibn Mas'udin radhiyallahu anhu qala, jadi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu qala, kana pina rajulun khataba imra'atan yuqalu laha Qais. Kana pina rajulun khataba imra'atan yuqal laha Qais. Dahulu ada seorang pemuda yang ingin mengkhitbah atau menikahkan seorang wanita yang bernama atau dikenal namanya Qais. Fa'abat an tatazawwajahu hatta yuhajir. Ingin menikahkan seorang wanita hingga dia hijrah dari kota Mekah ke kota Mekah. Hajar, maka berhijrah dia Qais. Kemudian fatazawaja, maka dia menikahi wanita itu. Pakana nusammihi muhajiru Qais.
maka hijrahnya tersebut dikenal dengan nama hijrah Ummu Qais, hijrah Ummu Qais. Fiqhul hadis wa ma yurshidu bi, ada pelajaran dari ilmu hadis ya, dari pelajaran fikihnya, pemahaman hadisnya. Maksudnya al-awal istiratun niyah. Dalam setiap perbuatan itu harus ada niat. Maka syarat satu amal perbuatan itu diterima atau tidak, maka syaratnya harus memiliki niat yang benar. Istiratun niyah. Ittafaqal ulama ala anal a'mal as-sadira minal mukallifin al-mu'minin. Maka sepakat ulama bahwa setiap perbuatan dari seorang yang mukallaf, kalifin al-mu'min, seorang beriman, seorang muslim yang beriman, mukallif, yang berakal balik dan sebagainya, maka syarat perbuatannya harus memiliki niat yang baik. Dan niat bil ibadah al-maksud kas salat, misalnya dalam sholat haji, sholat haji, saum, puasa dan sebagainya, rukun min arkaniha, harus ada niat sholat, niat puasa, niat haji dan sebagainya. Yang kedua, tsani, waktu hawa mahaluha, niat itu ada tempatnya, ada waktunya. Waktunya awal ibadah, takbiratul ihram, Allahu Akbar, disertai dengan niat yang benar. Dan juga wal ikhram, al ikhram juga ikhram, niat ikhram ataupun niat haji. Amma saum fatakfi'annya qabla barakatil fajr misalnya. Boleh juga untuk puasa bisa diawali niat di malam hari atau qabla al-fajr. Wa mahmalun niat al-qalb, tempat niat itu ada di hati dan dimantapkan dengan ucapkan sebelum melaksanakan kegiatan atau ibadah. Fala yastar at-talaffuz biha, dan tidak menjadi syarat untuk diucapkan, tapi ditempatkan, diniatkan dalam hati. Walakin yustahabbu yusaida al-lisan al-qaba ala istiqdariha, tapi disunahkan, dianjurkan, istahabul lisan, untuk membantu lisan, lidah ini, al-ikhtirah, untuk menghadirkan perasaan bahwa kita sedang melaksanakan perbuatan itu, maka disertai dengan niat. Wa yastaritu fiha ta'inul manwi tamyiz an ghairihi. Yastaritu fiha ta'in, harus ditentukan waktunya, ditetapkan untuk membedakan antara satu perbuatan dengan perbuatan yang lain. Fala yakbi ayyan wa asrat balabuda min man labuda min ta'innya bi salati zuhr al asr. Akan tapi juga harus ditentukan niat itu, misalnya salat asar, salat maghrib, salat zuhur dan sebagainya, maka ditentukan jelas niat tersebut untuk apa, untuk perbuatan apa. Yang ketiga, yufidul hadis anna man nawa amalan salihan panahu minal qiyam bihi uzrun kahir min marin aw wafat aw nahdalik fa innahu yusabu alaih. Dalam hadis juga berfaedah anna man nawa amalan salihan, siapa yang berniat perbuatan amal soleh, pamanahu minal qiyam bihi uzrun kahir, kalau seandainya ada yang uzur dan sebagainya dalam kondisi yang sakit atau kondisi yang lain atau meninggal dan sebagainya, panau sabu alai, maka yufidul hadis mana amnasan, siapa yang berniat dengan niat yang baik pasti sudah dicatat, pasti ada manfaatnya dengan niat. Yursiduna al-hadis ilal ikhlas bil amal wal ibadah. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita umat Islam ilal ikhlas, untuk selalu ikhlas bil amal wal ibadah, dalam beramal dan ibadah, hatta nahsul al ajr,
wasawa fil akhirah, sehingga kita mendapatkan balasan pahala sawab di hari kemudian nanti. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Demikian penjelasan terkait dengan hadis arba'in, hadis niat. Mudah-mudahan memberikan manfaat dan memberikan keberkahan di bulan yang mulia ini, bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.